Tahanan Palestina kabur dianggap Israel kejadian memalukan, mengapa penjara super aman miliknya bisa kebobolan. In this case, it's only done in order to demote us from the interrogation. We do believe that in a very short time, day 2-3, this ban of communicating with our clients will be raised and we will be able to speak with them. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Empat dari 6 narapidana berkewarganegaraan Palestina kembali ditangkap menyusul pembobolan penjara Israel yang dikenal memiliki sistem keamanan tinggi. Peristiwa ini terjadi pada awal bulan September, tapi informasinya baru dimunculkan di pengadilan. Apa saja yang diketahui sejauh tentang peristiwa itu? Siapa saja narapidana yang melarikan diri dan apa yang terjadi pada mereka selanjutnya? Bagaimana kejadiannya? 6 narapidana Palestina melarikan diri dari penjara Gilboa di utara Israel pada 6 September lalu. Gilboa termasuk rumah tahanan dengan pengamanan paling ketat di negara itu yang dikenal sebagai The Safe. Mereka yang melarikan diri diyakini menggali lubang di lantai kamar mandi dalam sel yang mereka tempati bersama selama beberapa bulan terakhir. Lubang ini mengarah ke rongga bawah penjara yang terbentuk ketika tumpukan bahan galian dibenamkan ke dalam tanah selama pembangunan penjara berlangsung. Mereka diperkirakan merangkak melalui rongga ini untuk mencapai dinding terluar penjara. Kemudian membuat jalur tembusan yang muncul di tengah jalan di sisi lain tepat di bawah menara pengawas. Alarm kemudian berbunyi saat pihak berwenang menerima laporan dari petani setempat mengenai penampakan orang-orang mencurigakan di dekat lahan pertanian. Saat sipir penjara menghitung jumlah tahanan pada pukul 04 atau 01 GMT, mereka mendapati 6 tahanan sudah menghilang. Media di Israel mengkritik penjara yang berhasil dibobol lantaran sejumlah kegagalan sistem keamanan. Di antaranya mempublikasikan denah penjara ke situs arsitek yang terlibat dalam pembangunannya, menempatkan 6 tahanan dari kota Jenin, tepi barat di ruangan yang sama, termasuk 3 orang yang dianggap beresiko tinggi melarikan diri dan keputusan untuk tidak menyalakan perangkat penghilang sinyal yang akan menghentikan mereka menggunakan ponsel selundupan untuk berkomunikasi dengan orang di luar penjara. Ada juga laporan yang belum terkonfirmasi bahwa penjaga penjara yang berada di menara pengawas tertidur selama peristiwa ini berlangsung. Insiden pembobolan penjara menjadi hal memalukan terhadap pembangunan fasilitas keamanan Israel, tapi memicu selebrasi di antara warga Palestina. Pembobolan penjara disebut sebagai tindakan heroik untuk kelompok militan. Salah satu di antaranya adalah Zakaria Zubaidi, mantan komandan Brigade Martir Al-Aqsa, kelompok bersenjata yang terkait dengan faksi Fatah yang memimpin otoritas Palestina. Dia ditangkap oleh pasukan Israel pada 2019 karena dicurigai terlibat dalam sejumlah serangan, penembakan, dan dia diadili. 5 lainnya adalah Mahmud Arda, Mohamed Arda, Ilham Kamamzi, Yakub Kodri, dan Nadil Infat yang dituding sebagai anggota kelompok Islamic Jihad. 4 dari anggota Islamic Jihad menjalani hukuman seumur hidup setelah divonis melakukan perencanaan atau serangan pembunuhan warga Israel. Sementara yang kelima ditahan tanpa dakwaan selama 2 tahun di bawah perintah penahanan administratif menurut media di Israel. 4 tahanan yang melarikan diri itu kembali ditangkap. Bagaimana mereka bisa tertangkap? Mahmud Arda dan Yakub Kadri ditangkap di pinggiran kota bagian selatan Nazaret
Zakaria Zubaidi dan Muhammad Arda ditangkap sehari kemudian di pedesaan warga Palestina Sibli Al-Ghanam. Polisi juga dituduh kerabat terdekat dari para narapidana itu karena telah mengumpulkan keluarga mereka. Dua yang lainnya ditemukan di sebuah distrik di timur kota Jenin. Kepolisian mengumumkannya melalui Twitter. Apa yang terjadi sebelumnya? Pertanyaan sekarang, apa ganjaran yang harus dibayar oleh 6 tahanan yang berusaha melarikan diri? Di bawah hukum internasional, seorang tahanan yang berusaha melarikan diri hanya akan dikenakan sanksi disiplin, bahkan jika usaha melarikan diri itu dilakukan berulang kali, menurut Komite Parang Merah Internasional. Tapi sejumlah pengacara mengatakan kepada media bahwa narapidana Palestina yang melarikan diri itu kemungkinan akan menghadapi tambahan masa tahanan serta tindakan hukum yang keras. Menurut Komisi Urusan Lepas Otoritas Palestina, sejumlah tuduhan awal yang dilayangkan dalam persidangan 11 September lalu terhadap 4 narapidana melarikan diri, membantu dan bersekongkol dalam upaya melarikan diri, berkonspirasi untuk melakukan penyerangan dan menjadi anggota organisasi musuh serta memberikan pelayanan untuk itu. Khaled Mahatsne, pengacara dari sejumlah narapidana, mengatakan kepada media setempat bahwa kliennya telah mengalami kekerasan fisik di dalam tahanan. Muhammad Arida telah disiksa menderita luka di sekujur tubuh setelah diinterogasi oleh 20 petugas Israel. Dia ditelanjangi dalam sebagian besar sesi interogasi, kata Khaled Mahatsne. Menurut Khaled Mahatsne, kliennya Muhammad Arida juga mengatakan padanya bahwa petugas keamanan Israel menyerang Zakaria Zubaidi. Kepolisian Israel menolak berkomentar atas tuduhan tersebut, tapi persoalan ini diangkat di PBB baru-baru ini. Para pengacara yang mewakili narapidana yang melarikan diri mengatakan bahwa mereka berharap proses pengadilan dapat berlangsung 1 tahun. Para narapidana juga terancam mendapat masa tahanan tambahan. Kerusuhan yang diciptakan oleh pasukan Israel memang bukan terjadi kali ini saja, namun berkali-kali. Kerusuhan yang terjadi kali ini tak biasa dan telah memprovokasi pasukan lainnya untuk turun gunung seperti Hamas, sarang singa hingga Jihad Islam, dikarenakan Israel mengamuk di wilayah Nablus dan Gaza. Tak hanya pasukan perlawanan Palestina yang geram, namun hal yang terjadi kali ini tak biasa karena akhirnya PBB memutuskan untuk menangkap dan menahan para tentara Israel dan membiarkan ribuan warga Israel untuk diusir dari pemukiman ilegal yang memang hak milik rakyat Palestina.